بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى سيدنا مهاجر إلى الله محمد بن عيسى وابن عبيد الله بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصوله وقرهم ثم إلى الحبيب عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويله وأولاده 13 والمنتسبين إليهم والآخذين عنهم ثم إلى خصوصا سلطان الملا الحبيب عبد الله بن أبي بكر عيدروس وأصول وقرهم ثم إلى أرواح كافة العلماء والأولياء والصلحاء والفقهاء لمن الحقوق علينا ثم إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر بن حسين بن طاهر الشيخ محمد نووي بن عمر البنتني والإمام محمد بن إدريس الشافعي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح أولياء أصول هذه البلدة منهم كي بحر فندق وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع ساداتنا لأبي علوي أجمعين أينما كانوا على أرواحهم ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومشايخنا في الدين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وبنية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا وينور قلوبنا ويقوي إيماننا ويقيننا ويدفع عنا كل سوء ويبارك لنا في الأوقات والأعمار ويرحمنا ويرزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا لا يعذبنا عليه وينزع عن قلوبنا الغل والحسد والرياء والنفاق وجميع أمراض القلب وبنية أن الله ييسر أمورنا ويقضي حاجاتنا وديوننا ويوفقنا في كل عمل خير مرضينا لما يحب الله ورسوله ويحببنا إلى حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ويمن علينا بالفتوح والمنوح والرسوخ توبة النصوح وصلاح الجسد والروح وما نواه آباؤنا وأسلافنا ورجالنا الصالحون وما نوى سادنا دوبي من عبد القادر السقاف نوينا وما قصدنا وما طلبوا طلبنا إلى حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد الحمد لله معاشر الآباء والإخوان والhadirin rahimakumullah. Alhamdulillah atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini, yaitu nikmat belajar ilmu agama, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah hadirin ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu dan ibadah ini tidak bisa untuk dipisahkan. Ilmu dan ibadah selalu berkaitan, selalu berhubungan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya beliau yang bernama Minhajul Abidin ila Rabbil Alamin, di situ Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan al-ilma wal ibadah jauharan. Ilmu dan ibadah itu dua permata, dua pondasi. Dengan sebab ilmu dan ibadah itulah Allah menurunkan kitab sucinya dan Allah mengutus para rasulnya. Jadi adanya hikmah Allah menurunkan kitab suci termasuk Al-Quran, Allah mengutus para rasul, sebabnya karena ada ilmu dan ibadah. Bahkan ilmu dan ibadah menjadi sebab terciptanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta apa yang ada di langit dan di bumi daripada
makhluknya Allah. Dari mana beliau bisa mengatakan seperti itu? Cukup kita merenungkan dua ayat kata Imam Al-Ghazali. Ayat yang pertama yang ada di dalam surat At-Talaq ayat ke-12, yang bunyi ayatnya Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan setiap langit dan bumi ada perkara setiapnya, untuk kalian mengetahui adanya ciptaan itu kalau Allah Maha Mampu, dan untuk kalian mengetahui kalau Allah terhadap semua ciptaannya itu mengetahui. Maka kata Imam Ghazali, ayat ini sudah menjadi satu cukup penjelasan akan betapa pentingnya ilmu. Karena Allah mengetahui. Mengetahui itu bagian daripada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ayat masalah ibadah, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan Allah menciptakan manusia ini untuk ibadah kepadanya. Sehingga fa'adzim amrayni, harus kita ingat selalu dua perkara ini, itu ilmu dan ibadah. Karena ilmu dan ibadah tujuan Allah menciptakan dunia ini. Tujuan Allah menciptakan surga dan neraka. Tujuan Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga wajib bagi seorang hamba jangan punya kesibukan kecuali untuk ilmu dan ibadah. Jangan susah payah kecuali untuk ilmu dan ibadah. Jangan banyak berpikir kecuali ilmu dan ibadah. Karena selain ilmu, selain ibadah, itu perkara tidak menguntungkan kehidupan dia nanti ketika sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita untuk belajar ilmu, dan juga Allah takdirkan kita juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan dipisah. Jangan sibuk belajar ilmu tapi meninggalkan ibadah. Salah. Jangan sibuk ibadah tapi tidak mau belajar, juga salah. Sehingga Imam Malik, Al-Imam Hasan Al-Basri dan juga para ulama yang lain mengatakan, carilah ilmu yang bisa menyelamatkan ibadahmu, dan lakukanlah ibadah yang selamat dengan dasar ilmu. Jadi semuanya itu berkaitan. Orang yang punya ilmu sibuk belajar meninggalkan ibadah, ini satu hal yang salah. Orang yang ibadah semangatnya tinggi tapi tidak tahu apa yang bisa membuat ibadahnya betul, ini juga salah. Sehingga yang betul adalah ibadahlah dengan dasar ilmu. Sebelum bisa ibadah dengan betul, pelajari dulu apa saja yang harus diketahui saat mau melakukan ibadah ini, agar ketika dilakukan ibadahnya sah di kacamata Allah dan bisa diterima serta mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Al-Imam Al-Ghazali kita baca kalau secara detail dalam kitabnya ini, berapa banyak orang jatuh ke dalam kesalahan tapi dia tidak sadar. Dia mengira sudah ibadah tapi ternyata dia belum ibadah. Kenapa? Karena tadi tidak didasari bagaimana menurut agama ibadah ini bisa sah. Bagaimana menurut agama ibadah ini bisa diterima atau bisa betul memberikan pengaruh dan pahala yang besar buat kehidupannya. Karena pengaruh dari ibadah itu kehidupan baik. Nah, kehidupan baik yang didapatkan oleh seseorang kalau ibadahnya itu sesuai yang dibawa oleh pembawa syariat, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mendapatkannya dari yang memerintahkan kita untuk ibadah, yaitu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan pernah kita memilih satu meninggalkan yang satunya, salah.
Kalau sudah memilih ilmu, maka harus memiliki ibadah. Kalau sudah siap ibadah, maka harus siap juga ilmunya. Jangan milih satu, saya mau belajar saja, ibadahnya tidak usah. Salah. Saya mau ibadah saja, tidak perlu belajar. Salah. Dua-duanya harus. Karena dua ini tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diambil satu meninggalkan yang satu. Nah, sehingga betapa hebatnya Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Nah, ilmu ini bukan semua ilmu dalam artian beliau ini mengatakan apakah kita harus mondok sehingga menjadi ulama. Tidak. Ilmu yang harus diketahui apa? Ilmu yang ibadahnya kita lakukan. Yang kita punya ibadah sholat, berarti ilmu sholatnya kita ketahui. Kita punya ibadah puasa, ilmu puasanya kita ketahui. Kita punya perbuatan jual beli, ilmu jual belinya kita ketahui. Kita mau menikah, ilmu pernikahannya kita ketahui. Kita mau haji, ilmu hajinya kita harus ketahui. Yang ilmu perbuatan itu mau kita lakukan, itu yang harus kita pelajari. Bukan lakukan dulu, ketika terjadi kesalahan baru nanya ilmunya gimana. Sebelum melakukan itu yang harus kita pelajari supaya saat melakukan tidak lagi bingung. Kalau terjadi kesalahan, kalau terjadi masalah, dia sudah tahu solusinya. Sehingga itulah Nabi ngomong apa? Jadilah orang yang berilmu. Kalau tidak bisa, jadilah pelajar ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah pendengar ilmu. Kalau tidak bisa, jadilah pecinta ilmu. Jangan jadi orang yang kelima. Bukan orang alim, bukan pelajar, bukan pendengar, bukan pecinta. Ini yang akan membinasakan orang, mencelakakan, merugikan orang tersebut. Bahkan cinta ini tahapan paling rendah untuk buat orang itu selamat. Cinta ilmu. Kalau sudah cinta ilmu, cinta Allah pasti, cinta Nabi pasti, cinta ibadah pasti. Dan ini terbukti dari seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu tinggal di Yaman. Uwais Al-Qarani tinggal di Yaman. Pengen beliau tuh berjumpa dengan Nabi Muhammad di kota Madinah. Tapi yang menghalangi beliau untuk bertemu dengan Nabi karena dia punya ibu yang harus dirawat. Sehingga baktinya dia kepada ibu tersebut. Sehingga yang membuat dia tidak bisa untuk ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, subhanallah. Malaikat Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, di Yaman ada seorang pemuda. Ada seorang pemuda. Dia sangat mencintai kamu, wahai Rasulullah. Dia sangat cinta Allah. Dia sangat cinta kepada Islam dan kaum muslimin. Dia cinta kepada iman. Dia cinta kepada ilmu. Bahkan dia punya harapan terbesar untuk bisa bertemu dan duduk bersama kamu, wahai Rasulullah. Tapi yang menghalangi dia adalah ibunya yang harus dia rawat, ibunya yang harus dia bakti. Sampai Nabi Muhammad SAW mengetahui hal tersebut dari langit, malaikat Jibril itu. Nabi ngomong sama sahabatnya, Ya'ti alaikum Uwaisun bin Amir. Nanti setelah aku meninggal, kata Nabi, akan datang kepada kalian nih seorang yang bernama Uwais bin Amir. Ma'amdad. Dia akan datang bersama beberapa orang ahlul Yaman, daripada penduduk negeri Yaman. Ada dari daerah Murad, ada daerah Qaran. Kana bihi maradun fayubra' minhu. Di situ mereka dia itu ada penyakit yang disembuhkan. Dan dia punya seorang ibu yang dia berbakti kepada ibu tersebut. Law aqsama 'alallah la abarrah. Kalau orang itu, si Uwais ini bersumpah, berdoa kepada Allah, Allah langsung kabulkan apa yang dia minta tersebut. Sehingga Nabi pesan sama sahabat, lawis tata'ta
ayyastaghfara laka fa'af. Kalau kalian ketemu Uwais, maka mintalah agar Allah mengampuni dosa kalian. Sebab doanya itu diampuni, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama yang menceritakan tersebut, mendengar cerita tadi, beliau mengatakan, hadi, apa sebab Uwais mendapatkan kemuliaan itu? Barakah hubbil lil ilm. Keberkahan cintanya sama ilmu. Keberkahan cintanya sama ilmu, cintanya sama ulama. Sehingga karena cintanya tadi, kalau dia berdoa Allah kabulkan doanya. Yang paling rendahnya hebat, apalagi yang nomor satunya, nomor 2, 3, 4. Jangan jadi yang kelima. Jadi maknanya kalau tidak bisa jadi orang alim, jadi belajar terus. Tidak bisa jadi orang belajar dengan bawa pena, bawa buku, pendengar belah. Tidak bisa mendengar, cinta baik. Tidak bisa cinta, stop, bahaya ini. Maknanya jangan sampai kita tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak mau cinta, membenci. Nah ini yang kacau. Ini yang banyak nih kan. Benci itu, benci kepada ulamanya, benci kepada santrinya, benci kepada jemaah pengajian. Nah ini akan membahayakan dia. Walau kana ya'budullaha fi sunnah alaf marrah. Meskipun dia ibadah sunnah 1000 kali tetap hancur. Karena ada keimanan dalam hati. Nah, bagaimana kita diingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, walhamdulillah kita diberikan nikmat bisa duduk di tempat yang di situ kita dinilai orang yang termasuk dalam kelompok Nabi. Jadilah orang alim, atau jadilah orang yang belajar ilmu, atau jadilah pendengar, atau jadilah pecinta. Jangan jadi orang yang kelima. Nah, ini kenapa saya sampaikan ya, karena kondisi zaman sekarang ini sedikit yang senang sama ilmu lagi. Sedikit yang senang sama ilmu. Itulah akhirnya permasalahan muncul sangat banyak. Kenapa? Karena dasar ilmu itu yang ditinggalkan. Kalau dulu hidup orang dulu tuh aman, ada masalah tenang, kenapa? Dengan dasar ilmu. Dengan dasar ilmu mereka tahu solusinya. Sekarang ini kan, jadi omongan Allah, omongan Nabi itu betul. Itulah kenapa Nabi minta Rabbi zidni ilma, tambahkan aku ilmu. Nah ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh ulama, bukan omongan saya, tapi omongan Al-Imam Al-Ghazali dan omongan para ulama kita, serta ucapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ma'asyiral aba wal hewan rahimakumullah. Kajian kita di dalam kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau akan menjelaskan kepada kita faslun fi zakah, di dalam bab zakat. Az-zakatu lughatan an-nama'u wa tathhir. Zakat itu, kata zakat secara bahasa Arab artinya berkembang dan suci. Makanya ada dalam Al-Qur'an ayat qad aflaha man zakkaha. Betul-betul beruntung orang yang mensucikannya, bukan menzakatinya, tapi makna zakat secara bahasa mensucikannya. Nah, kenapa zakat itu diambil dari kata bahasa yang artinya mensucikan? Seakan-akan kita tuh mensucikan harta kita dengan kita keluarkan zakatnya. Suci dari apa? Suci dari hisab, suci dari sifat bakhil, suci daripada cinta kepada dunia. Karena kita mau mengeluarkan harta yang kita punya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mengeluarkan zakat itu hukumnya adalah wajib. Bahkan harta yang dikeluarkan zakatnya dibalas dengan balasan yang berkembang, balasan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian zakat secara syariat
Ikhraju malin, mengeluarkan harta, benda. Ada sifatnya, harta benda yang gimana? Makhsusin, harta benda yang khusus. Sehingga tidak semua harta benda itu wajib dikeluarkan zakatnya. Hanya beberapa kategori harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Nanti kita bahas. Ala wajhin makhsus, dan mengeluarkan zakat dengan cara yang khusus. Tidak hanya mengeluarkan saja. Dan sasarannya tidak sembarangan orang. Kalau sekedar mengeluarkan saja, yang menerimanya sembarangan orang, itu tidak bisa dikatakan zakat. Ada metodenya, ada caranya. Bagaimana cara mengeluarkannya? Sekian persenkah? Dan siapa yang menerimanya? Tidak semua orang. Kemudian juga orang fakir, tidak semua orang fakir yang bisa menerima zakat. Orang fakir tapi istri dia, ya tidak boleh orang itu menerima zakat. Orang fakir tapi orang tua dia yang wajib dia nafkahi, ya tidak boleh orang tuanya menerima zakat dia. Dan semuanya ada cara, makanya ala wajhin maksus, dengan cara yang khusus. Biniyatin maksusoh, dan niatnya juga khusus. Niat zakat harta uang, niatkan saya keluarkan zakat uang. Zakat daripada fitrah, niatnya zakat fitrah. Zakat emas, mengeluarkan niatnya zakat emas. Semuanya tergantung dari zakat apa yang dia keluarkan. Nah, itu pengertian zakat menurut syariat. Dan hukum zakat ini termasuk wajib dan bagian daripada rukun Islam. Sehingga yang mengingkari kewajiban zakat itu dihukumi murtad karena mengingkari kewajiban. Kalau dia tidak mau mengeluarkan zakat karena malas, karena pelit, tapi masih meyakini zakat itu wajib, maka dihukumi fasik. Termasuk orang yang sengaja meninggalkan kewajiban tapi tidak dihukumi kafir. Kalau meninggal dikuburkan di perkuburan muslimin, diperlakukan seperti orang Islam. Tapi kalau yang mengakui zakat itu tidak wajib, nah ini tidak dihukum sebagai orang muslim lagi sudah. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan, bahkan tidak perlu dikuburkan di perkuburan kaum muslimin, karena dia sudah tidak beriman lagi sebab mengingkari kewajiban zakat. Baik. Nah, bahayanya zakat itu sangat besar kalau ditinggalkan atau tidak mau mengeluarkan zakat. Salah satunya di zaman daripada sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Di zaman sahabat Abdullah bin Abbas itu ada seorang laki-laki Allah berikan karunia harta banyak. Ketika laki-laki kaya ini meninggal, hafaru lahu gabran. Akhirnya orang-orang yang ada di zaman itu menggali kuburan untuk menguburkan dia. Ya, namanya orang meninggal kan dikubur. Orang-orang menggali kuburan untuk menguburkan dia. Fawajadu fihi thu'banan. Orang yang gali kuburan tadi mendapatkan di dalam kuburan, ini mayit belum masuk. Pas mereka menggali kuburan itu dapat ulur yang banyak. Banyak ulur dari tanah tersebut keluar. Tsumma hafaru ghairahu, akhirnya pindah tanah yang lain karena tanah ini banyak ulur. Mereka pindah untuk menggali tanah yang lain untuk ngubur ke orang kayu ini. Pas gali lagi dapat di sana di tanah itu ulur lagi. Ulur yang banyak. Sampai mereka pindah 7 tempat, 7 kali menggali tanah untuk buat kuburan. Setiap mereka menggali ada ulur di dalam tanah tadi. Sehingga bingung mereka ini apa ini? Tidak pernah di tanah ini, karena di situ ada perkuburan orang lain, tapi tidak pernah mereka tumpai ulur. Ini 7 titik beda-beda banyak ulur. Mereka datang kepada Abdullah bin Abbas. Mereka bertanya sama Abdullah bin Abbas. Sehingga Abdullah bin Abbas bertanya, ini siapa orang meninggal ini? Fulan begini, wahai Abdullah bin Abbas, dia orang kaya, begini. Terus apakah dia mengeluarkan zakat?
Maka dijawab oleh orang-orang, tidak, dia tidak pernah mengeluarkan zakat. Bahkan dia tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya apa kata Abdullah bin Abbas? Wajar. Itulah hukuman bagi dia yang sudah didapatkan di dunia. Sehingga kata Abdullah bin Abbas, kata orang-orang, terus gimana nih dikubur ke gimana? Kubur ke di situ, walaupun ada ulunya. Karena kalian mencari tempat yang lain tetap akan nemu ulu, sebab kesalahan dia tadi. Meninggalkan yang wajib, bahayanya sangat besar. Nah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Tathbitul Fuad ngomong, dan ini renungan buat kita hadirin, amwalu ahli zaman ma'ada fihal barakah. Harta orang-orang zaman sekarang, ini beliau ngomong di masa beliau kondisinya. Harta orang-orang zaman sekarang itu sedikit berkahnya, bahkan tidak ada berkahnya. Ditanya kenapa Habib? Li adami ikhrajihim az-zakah, karena banyak tidak mengeluarkan zakat. Fakhalatat amwaluhum, sehingga dia mencampurkan hartanya dan transaksinya tadi dengan harta zakat, dan harta zakatnya digunakan untuk bertransaksi, sehingga tidak akan ada yang keberkahan dari harta tersebut. Jadi keberkah itulah makanya arti zakat suci, karena menjadi berkah dengan dikeluarkan zakatnya. Ketika tidak, ya tidak ada berkah, akhirnya punya harta tidak nganjuk manfaat buat akhiratnya. Punya harta banyak tapi nyusahkan dia. Punya harta banyak membuat kemasalah. Nah, la yukhriju zakah, tidak dia keluarkan yang namanya zakat. Padahal sudah Allah kasihkan nikmat kepada dia. Nah, zakat ini hartanya, kalau dalam kitab ini, wa inna ma tajibu zakah fil ibil. Zakat itu wajib pertama dalam unta, wal bakar dalam sapi, wal ghanam kambing. Ini namanya zakat peternakan. Zakat unta, sapi dan kambing. Kerbau masuk dalam sapi, domba masuk dalam kambing. Kemudian wazabib, zakat anggur, kismis, wazuru, dan pertanian, biji-bijian, beras, jagung, gandum, dan semua jenis biji-bijian yang dijadikan sebagai makanan pokok. Halatal ikhtiyar, dalam keadaan tidak kepepet. Ini namanya zakat pertanian. Zakat pertanian itu semua biji-bijian yang dijadikan makanan pokok atau buah-buahan. Tapi buah-buahan hanya dua, kurma sama anggur. Dalam mazhab Syafi'i, berarti yang punya kebun manggo tidak ada zakat. Dari manggonya tidak ada zakat. Yang punya kebun apel tidak kena zakat. Yang punya kebun kebun serikayo, kebun durian, kebun nanas, kebun selain kurma dan anggur tidak kena zakat pertanian. Tapi kalau dari kebun tadi dijual beli kena zakat perdagangan kage. Jangan senang dulu, alhamdulillah anak ini punya kebun nanas, tidak kena zakat. Tapi nanasnya dijual beli kena perdagangan kage. Ya, ada zakat berikutnya namanya perdagangan. Tapi dari sehasil buahnya tadi tidak kena zakat. Alhamdulillah punya durian 1 hektar kebun nih. Udah kena zakat berarti tidak rugi ya. Yo, duriannya tidak kena zakat. Tapi kalau dijual beli masuk dalam kategori nanti zakat perdagangan. Jadi yang punya kebun buah-buah nih jangan seneng dukin. Alhamdulillah pertanian tidak masuk, kan buah anggur, buah apel yang ada kurma sama anggur. Yang ketiga, zakat wal zahab wal fiddah, emas dan perak masuk ke juga di situ duit. Nah, ini zakat emas, zakat perak sama zakat duit. Nanti syarat-syaratnya kita bahas. Yang keempat, jenis harta zakat wal ma'din, tambangan, zakat pertambangan namanya. Pertambangan ini tambang hasil emas sama tambangan perak. Jadi pertambangannya nambang emas sama nambang perak. Makanya yang pripot itu tambang emas. Nah, tapi nambang di sini ya orang yang nambang, ketika nambang dengan syaratnya harus nyampe nisab. Yang kelima adalah rikaz, harta karun, harta penemuan yang ada di dalam tanah. Tapi harta tersebut berupa emas dan perak yang berasal dari zaman jahiliyah.
Dan yang terakhir, yang keenam, amwalut tijarah, harta perdagangan. Jadi cuma 6. Peternakan, pertanian, pertambangan, emas dan perak sama duit, kemudian harta karun berupa emas dan perak dari zaman jahiliyah, sama yang keenam, harta perdagangan. Investasi, mobil yang banyak, rumah yang banyak, tanah yang banyak, kebun yang banyak, ruko yang banyak, tidak termasuk harta yang kena zakat. Anak punya ruko 10 pintu kena zakat? Tidak. Saya punya mobil 15, mobil pribadi 5, truk 3, pickup 2, macam-macam. Mobil sport ada, kena zakat? Tidak. Saya punya rumah 10, Palembang Siko, Tanjung Batu Siko, Jambi Siko, kena zakat? Tidak. Saya punya tanah sekian hektar di tempat macam-macam, tidak kena zakat. Selama itu tidak dijadikan bahan untuk cari keuntungan. Karena itu bukan harta zakat. Tanah bukan harta zakat, rumah bukan harta zakat, mobil bukan harta zakat. Tapi kalau emas harta zakat. Jadi yang punya emas kalau termasuk syaratnya keluar ke zakatnya. Tapi kalau punya mobil tidak ada zakat. Kecuali kalau mobilnya dijadikan cari keuntungan. Apa? Disewa ke. Yang punya ruko cari keuntungan. Rukonya disewa ke atau dijual beli ke. Nah kena zakat. Zakatnya bukan zakat barang, tapi zakat perdagangan. Sama seperti tadi, yang punya kebun mangga, kebun nanas, kebun apel, kebun semangko, kebun melon, kebun durian, kebun selain apel, selain kumo sama mangga, tidak kena zakat. Tapi kalau dia jual beli ke di situ, masuk dalam perdagangan. Kalau memasuki syarat-syarat perdagangan, dia terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Jadi kalau sekarang kebanyakan orang itu ya zakatnya dari zakat perdagangan. Jadi perdagangan itu bukan yang punya toko dikata ke pedagang. Kalau yang punya toko kata pedagang kena zakat, yang main jualan dari rumah tidak kena zakat itu. Tidak. Sekarang ini kan sistem online ini. Barang tidak taruh di toko, barang di rumah jualan via online. Kirim barang, setiap hari pajak 10 barang dikirim. Stok banyak barang di rumah. Nah, itu dagang juga. Jadi bukan berarti identik barang itu harus punya toko. Barang dagang itu pokoknya muter ke barang nyari keuntungan, itu dagang. Muter ke barang untuk nyari keuntungan, itu disebut pedagang. Ada pedagang besar, ada pedagang kecil, ada pedagang sedang, tergantung. Nah, ini bagaimana indahnya syariat mengatur daripada harta kita, supaya kita ini punya harta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama di sini beliau menjelaskan tentang zakat peternakan. Dalam zakat itu yang dibutuhkan 2 supaya kita wajib kena zakat. Pertama nisab. Nisab itu ukuran wajib. Kalau kita punya harta masuk ke ukuran ini, baru wajib mengeluarkan zakat. Itu namanya nisab. Yang kedua, berputar 1 tahun, disebut dengan haul. Jadi kalau sudah nyampe nisab, batasannya nyampe, dan sudah berputar sama kita 1 tahun, baru ada kewajiban kita mengeluarkan zakat. Jadi 2 ini pondasi. Harus nyampe ukuran wajib jumlahnya, sama berputar 1 tahun. Seperti unta. Unta itu nisabnya 5. Jadi yang punya 5 unta berarti sudah terkena nisab. Wajib zakat belum? Belum. Tunggu setahun belum. Kalau sudah berjalan sama dia unta itu 1 tahun, baru kena zakat. Ada orang punya unta lah setahun, tapi untanya berapa? Punya 2, belum nyampe nisab, tak kena zakat. Walaupun 1000 tahun dia punya unta 2 ekor, tak kena zakat setiap tahun. Kenapa? Karena tidak nyampe
nisab. Jadi harus nyampe nisab dan berputar 1 tahun. Kalau setiap tahun nisabnya ada terus, berarti setiap tahun metu ke zakat. Tahun 2024 di Meko unto, 2025 puaka, 2025 masih ada 5, 2026 puaka zakatnya, 2026 masih 5, 2027 puaka zakatnya. Kalau setiap tahun masih nisabnya ada, setiap tahun dia ngeluarkan zakat. Unto kalau paling sedikit nisabnya 5. Keluarkannya apa kalau unto? Kalau 5 unto, ngeluarkannya sikok kambing. Tidak besar. Untuk harganya pacak puluhan juta. Zakatnya kambing 3 juta. Ya Allah, pelit masih. Woi, lemak nampok budak tuh berarti. Untuk tuh harganya 30 juta. 5 ekor berarti punya 150 juta. Ngeluarkan sikok kambing. Harga cuma 2,5 3 juta. Tak mau. Berarti kan tak ada yang tidak mau kecuali cinta sama dunia. Zakat ini bukan seperti pajak yang nyusah ke. Zakat ini adalah menguntungkan, yang dikeluarkan dikit tapi pahalanya besar. Tidak sampai menghabiskan harta yang punya ida. Dari 150 juta 5 unta nguak cuma 3 juta. Berapa persen itu? Berapa persen? Hah? 5%. 5% cuman 5%. Masih ada 95% lagi. Nah, kadang-kadang kan kita nih berpikir, habis berkurang duit aku, berkurang. Untuk Allah ngomong berkurang, tapi untuk nafsu dak rati ngomong berkurang. Nah, kadang-kadang itu yang harus kita pikir. Yang sini insya Allah yang ada ini metu ke galau zakat. Ngomongnya di sini benar. Tapi tidak tahu lagi kalau yang dia belum metu ke zakat. Kalau masalah unto tidak pulau panjang lebar, kalau di sini kata yang punya unto, pada ngomong panjang-panjang kata juga ngapui. Kita ngomong yang ada bela, yang yang kondisi sekarang ini ada. Itu terutama adalah sapi, sapi masih ada yang melihara sapi kan, buktinya banyak di jalan dengan sapi. Nah, kalau nisabnya sapi 30. Nisab pertama 30. Berarti kalau yang punya sapi 10 kena zakat loh? Belum. Aku Ustaz punya sapi lah 5 tahun. Berapa sapi? Cuma 10 ekor. Tak kena zakat. Nak 5 tahun, nak 10 tahun, kalau cuma 10 belum kena zakat. Kenapa? Nisabnya 30. Kalau nyampe 30 sapi baru terkena zakat. 30 sapi. Berapa zakat yang dikeluarkan dari 30 sapi tadi? Yaitu mengeluarkan cuman sikok sapi. Sikok sapi yang masih muda. Dari 30 sapi. Kalau kambing nisabnya 40. Jadi yang punya kambing 5 belum kena zakat. Yang punya kambing 10 belum kena zakat. Yang punya kambing 30 belum kena zakat. Yang punya kambing 39 belum kena zakat. Kalau sudah punya 40 baru kena zakat. Berapa zakatnya dari 40 kambing? Sikok kambing. Dari 40 kambing sikok kambing. Kapan zakatnya mengeluarkan 2 kambing? Kalau sudah punya 121. Jadi dari 40 sampai 120 kambing zakatnya cuma sikok kambing. Ada wong punya 100 kambing, berapa zakatnya? Sikok kambing. Ada wong punya 120 kambing, berapa zakatnya? Sikok kambing. Ketika dia punya 121 baru 2 kambing. Sampai kapan 2 kambing? Hampir 200. Punya 200 kambing, 2. Ketika punya 201 baru 3 kambing. Sampai 300. Nah itu terus nambah 100 nambah sikok, nambah 100 nambah sikok. 1000 kambing. Punya zakatnya cuma 10 kambing. 1000 banding 10 jauh. Berarti kan zakat itu di situ tidak menghabiskan harta yang punya harta. Nah ini kambing sama sapi. Nah kapan wajib selain nyampe nisab dan haul?
syaratnya kambing tersebut memang punya dia. Kalau cuman ngurusi baik, tidak kena zakat. Kau ni setiap hari main kandang kambing, keluar ke zakat kambing tu, kambing lah 10, 100 ekor. Aku ni bukan punya, aku ni cuma ngurusi baik. Berarti dia tak kena zakat. Siapa yang kena zakat? Yang punya kambing. Yang punya kambing tersebut. Dan juga kambing tadi ketika diunjuk makan itu tanpa biaya. Kalau pakai biaya tak kena zakat. Subhanallah. Masih diingat ke? Aku beli di rumput ni Ustaz, salah. Kena zakat? Tidak. Kalau kambing itu dilepas ke tuh, yang hati-hati yang sapi dilepas ke nyai makan di luar. Nah itu yang tidak pakai biaya dibawa ke perkarangan umum untuk dimakan dewe itu makan apa kambing sama sapi itu yang kena zakat. Tapi kalau dicari ke biaya, ditaruh di kandang, dicari ke biaya, dia cari makanan, dia keluar ke duit untuk makan kambing atau sapinya, itu tidak terkena zakat. Berarti ada syaratnya masih. Bukan berarti muni punya sapi, punya kambing langsung kena zakat. Dijingok dulu syarat-syaratnya. Ini yang pertama, peternakan. Yang kedua, pertanian. Pertanian seperti jagung, beras, gandum. Kemudian juga lagi yang namanya kurma dan anggur. Itu nisabnya adalah 5 wasok. 5 wasak itu 300 sok. Kalau satu soknya 4 kilo, kalau satu soknya 3 kilo, berarti kalau 300 sok berapa? Berapa kilo? 900 ya. Kalau satu soknya, kalau satu sok itu 3 kilo, berarti 3 kilo kali 300 sok berapa? 900. 900. Jadi kalau yang punya beras nyampe 900 kg, tapi ada yang pendapat 875, ada yang ngomong 850. Kalau nyampe sekitar itu, beras hasil panennya baru kena zakat. Jagung hasil panennya nyampe segitu baru kena zakat. Tapi kalau panennya cuma dapat 500, tidak kena zakat. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ulangi dengan membaca kitabnya biar ada keberkahan dari kitab Subhanul Taufik. Wa awwalu nisabil ibil khamsun. Awal daripada nisabnya onta itu 5. Wa minal baqari 3, dan awal daripada nisabnya sapi 30. Wa minal ghanami 40, dan awal daripada nisabnya ghanam kambing 40. Fala zakata qabla dzalik, maka tidak ada kewajiban zakat sebelum mencapai nisab. Wala budda minal hauli ba'da dzalik, dan harus daripada haul berputar 1 tahun setelah mencapai nisab. Jadi putaran 1 tahun itu mulainya kalau hartanya sudah mencapai nisab. Seperti misal si A beli sapi tanggal 1 Januari 2024. Pas beli sapi tanggal 1 Januari baru sebanyak 10 sapi. Bulan Februari beli lagi 5 sapi jadi 15. Bulan April beli 5 lagi jadi 20. Kemudian bulan Maret beli 5, jadi sampailah bulan Mei. Bulan Mei baru totalnya jadi 30.
Itu pas mulai Mei, tanggal 20 Mei misalnya beli 5, jadi 30 sapi. Nah, muternya 1 tahun itu 20 Mei. Dari 20 Mei 2024 sampai 20 Mei 2025. Jadi ketika 20 Mei 2025 sapi itu 30 masih ada, maka baru kena zakat. Jadi putaran haulnya setelah nyampe nisab. Bukan sebelum nyampe nih. Beli kambing, beli sapi tadi Januari, belum dihitung karena belum nyampe nisab. Dihitungnya itu setahun kalau sudah nyampe nih nisab. Itu dimaksud wala budda minal hauli ba'da dzalik. Wala budda minas saumi fi kalain mubah. Nah, untuk hewan ternak tadi dan harus digembala di tempat yang mubah, bukan dikasih makan dengan biaya. Wala takuna amilatan, dan bukan dijadikan sebagai pekerja. Sapinya bukan dijadikan sebagai pekerja bajak sawah ataupun yang lain. Memang murni diternak. Wa yajibu fi kulli khamsin minal ibil syatun, wajib dari 5 onta 1 kambing. Wa fi arba'ina minal ghanam syatun jad'u da'nin aw syai' thaniyun ma'zun. Dan dari 40 kambing dikeluarkan 1 kambing, baik kambing jantan, kambing kacangan ataupun kambing domba. Wa fi kulli 30, dan setiap 30 sapi tabi'un, 1 jenis sapi yang tabi itu sapi yang sudah usianya 1 tahun. Sapi yang usianya 1 tahun. Kalau kambing tadi, kalau kambing kacangan 1 tahun, kalau kambing domba 2 tahun. Yang dikeluarkan zakatnya. Kemudian tsumma in zadat masyiyatu ala dzalik fa fi dzalika zaid. Kalau lebih maka sesuai jumlah lebihnya tadi berapa. Wa yajibu alaihi ta'allam, maka wajib bagi dia untuk mempelajari apa yang Allah wajibkan alaihi fiha, yang alaihi atas dia fiha di dalam zakat peternakan. Kalau lebih-lebihnya itu. Wa amma tamru waz zabibu waz zuru, adapun korma, kemudian anggur dan biji-bijian yang dijadikan makanan pokok, fa awwalu nisabiha, adapun awal nisabnya khamsatu wa ausuk, 5 wasak. Wa hiya 300 sa'in bi sa'i ali salatu wasalam. 5 wasak itu 300 sok dengan soknya Nabi. Ya, dengan sok yang dipakai oleh Nabi Muhammad. 1 sok itu 3 kilo kurang lebih. Sok yang dipakai oleh Nabi itu. Berarti kalau 3 kali 300 900 kilo, maka ada pendapat 825, ada yang ngomong 875. Ini pendapat yang paling ikhtiar, paling berhati-hati, 900. Jadi kalau nyampe berasnya panen nyampe 900, jagungnya panen nyampe 900 kilo, baru dia terkena nisab. Wa yudammu zar'ul 'am ba'duhu ila ba'din, dan boleh digabungkan panen tahun ini dengan hasil panen tahun ini juga. Misal ada orang punya sawah nanam beras, padi kan, beras. Kemudian di tahun ini 6 bulan panen. Dari bulan Januari nanam, bulan Juni panen misal. Pas panen cuman dapat 500 kilo, berarti kan belum nyampe nisab. Kemudian nanam lagi di tahun itu juga. Kemudian Desember panen lagi. Panen yang kedua di tahun itu hasilnya 500 kilo juga. Jadi setiap kali panen dalam 1 tahun tidak nyampe nisab. Tapi dia setahun itu panen 2 kali. Panen pertama 500, panen kedua 500. Nah, ini boleh digabungkan. Jadi walaupun 2 kali panen, tapi karena dalam 1 tahun boleh digabungkan. Sehingga kalau digabungkan totalnya jadi 1000 kilo, nyampe nisab. Nah, baru dia kena zakat. Tapi kalau beda tahun, panen tahun 2023 digabungkan dengan panen tahun 2024, nah itu tidak baca. Walaupun nyampe nisab tidak kena zakat karena beda tahun. Jadi panen lebih dari 1 boleh digabungkan dengan panen kedua kalau dalam panen tadi masa dalam 1 tahun. La yakmulu jinsun bi jinsin, dan tidak boleh untuk menyempurnakan nyampe nisab jenis dengan jenis, tidak boleh. Panen pertama yang ditanam beras, panen kedua yang ditanam jagung, nak digabungkan. Panen beras 500, panen jagung 500.
1.500. Kalau digabungkan 1.000 tapi beda jenis, tidak baca. Yang boleh tuh kalau satu jenis, beda macam tidak apa-apa. Ini beras ini, panen kedua beras model lain, macam lain, tapi satu jenis, tidak apa-apa digabungkan. Tapi kalau beda jenis tidak boleh. Maknanya tidak harus dia gabungkan untuk mencapai nisab, tidak harus. Masih diberikan keringanan yang satu jenis. Wa tajibuz zakatu bibuduwis shalah. Dan wajibnya zakat peternakan ini kalau sudah mateng. Sudah mateng, kurmanya sudah mateng, anggurnya sudah mateng. Washtidadil hub, nanam padi kalau sudah jadi kalau beras tadi kalau sudah mateng, sudah bijinya berasnya nampak. Itu kalau masih belum mateng, belum saatnya panen, belum. Kemudian yang ditimbang daripada beras tadi, berasnya gabahnya atau segala macam tidak masuk kena timbangan, cuman berasnya ditimbang untuk mencapai nisab atau tidak. Wa yajibu fiha al-usyru in lam tusqa bi mu'nah. Dan wajib dari zakat pertanian ini 1/10. 1/10. Ini kalau proses penyiramannya menggunakan illam tusqa bi mu'nah. Kalau proses penyiramannya tidak pakai biaya. Penyiraman, pengaliran air ke sawahnya tidak pakai biaya, cuman ngandel ke banyu hujan atau ngandel ke banyu sungai yang ada di samping sawahnya. Tidak ada biaya, tidak ada capeknya untuk air itu nyampe ke sawahnya. Ini 1/10. Wa nisfu, dan separuhnya insukiyat biha, kalau penyiramannya, pengairannya dengan biaya. Dia beli mesin nyedot banyu untuk banyu dari sungai pacak nyampe ke sawahnya, atau dia buat galian, dia jalan banyu ke sawahnya bisa, kan butuh tenaga, butuh capek, butuh biaya. Nah kalau seperti itu setengah dari 1/10. Setengah dari 1/10 zakatnya. Wa mazada ala nisab, dan apa yang lebih dari nisab ukhrija minhu, dikeluarkan dari yang lebih tadi. Nisabnya 900. Ini ada orang panen beras nyampe 2.000, berarti dari berapa hitungannya 1/10? Dari 2.000 itu. Hitungan setengah 1/10 dari 2.000 dari hasil nisabnya. Bukan berarti kan nisabnya 900. Iya, 900 itu nisab awal. Lebih dari 900 dari hitungan lebih. Panennya berapa? 1.000. Dari 1.000 kilo berapa 1/10-nya? Dari 1.500 kilo berapa 1/10-nya? Nah ini kalau pakai biaya dan tidak pakai biaya. Wala zakata fi madunan nisab, dan tidak wajib zakat kalau belum mencapai nisab. Illa ayyatatawwa, kecuali kalau nak nyai pahala sunnah. Panen beras tak nyampe nisab, tak apa-apalah, nyai berkah, nyai pahala, dikeluarkan sekian kilo untuk wong fakir miskin, padahal itu bukan zakat, tak apa-apa. Dia tak kena zakat karena belum nyampe nisab, cuman dia kepengen nyai pahala dengan ibadah sunnah, namanya sedekah itu. Sedekah. Ini masalah zakat pertanian. Beliau jelaskan secara global. Memang kitab Sulamut Taufik ini tidak secara terperinci. Terperincinya ada dalam kitab fikih-fikih yang lain. Wa amma dzahabu, adapun emas. Nah, sekarang emas. Wa amma dzahabu, adapun emas, fanisabuhu 20 mithqalan. Maka nisabnya emas itu sebanyak 20 mithqal. Ya, adapun emas nisabnya sebanyak 20 mithqal. Nah, 20 mithqal itu kalau dalam timbangan dia 20 mithqal. Mithqal hitungan orang Arab, kalau emas itu 1 mithqal. Kalau kita kan gram-graman, gram suku itu kan kalau gitu. Kalau mereka hitungannya pakai mithqal. Nah, kalau dalam hitungan hitungan kilogramnya kita, para ulama tuh kurang lebih 84 gram. Berapa suku fi? 6,7, 84 gram.
Suku, apa suku? Nah, kita tanya yang jual emas anak tak tahu soalnya tak jualan emas hanya Haji Kasih, kopi, yang jualan emas segala macam. 84 gram. Yang punya emas, misal, ana contoh belana siapa tahu dikabul oleh Allah dah. Punya emas baca jual untuk pondok. Ana misalnya tanggal 2 Desember dapat duit banyak, ana beli emas. Biarlah ngomong di masjid ngayal, siapa tahu Allah ijabah ke kan tak tahu. Tanggal 2 Desember tiba-tiba ada wong kayo tak tahu tiba-tiba datang ke pondok, Bib, anak nak nganjut duit sama Bib 100 juta. Wah, tak tahu. Akhirnya anak beli emas 100 gram buat invest tadi. Belinya tanggal 5 Desember 2024, emas 100 gram beli sama Opi misal. Baca Agung Mural tadi misal, contoh ini. Tanggal 5 Desember sudah mulai itu hitungan 1 tahun karena sudah nyampe nisab tuh. Anak beli 100 gram. Ketika tanggal 5 Desember 2025 anak kena zakat. Rubu'ul usyur 2,5% dari 100 gram anak keluar ke zakatnya. Apa yang dikeluarkan? Emas juga, bukan duit. Berapa 2,5% dari 100 gram tuh? 2,5 gram. Iya, 2,5 gram. Nah, anak mengeluarkan 2,5 gram kepada orang fakir berupa emas, bukan berupa duit. Karena zakatnya zakat emas, maka mengeluarkannya juga emas. Walaupun yang anak beli zakat emas batangan atau emas perhiasan, yang penting emas. Ini nisabnya 20 mithqal 84 gram. Wal fiddah mi'ata dirham. Adapun perak nisabnya 200 dirham. 200 dirham itu kalau gram 588 gram. Wa yajibu fihi rub'ul usyur. Wajib untuk emas dan perak 2,5%. Rubu' usyur, seperempat dari 1/10, 2,5%. Wa mazada fa bi hisabih. Dan yang lebih dari nisab hitungannya lebih dari nisab 100 gram lebih dari 84 kan hitungannya dari 100 gram dan seterusnya tadi. Wala budda fihi ma minal haul. Dan harus untuk emas dan perak harus berputar 1 tahun. Ya, harus berputar 1 tahun. Dan emas ini kena zakat kalau bukan perhiasan mubah. Ingat, bukan perhiasan yang mubah. Apa maksud perhiasan yang mubah? Perhiasan yang mubah itu perhiasan yang boleh dipakai. Siapa yang boleh pakai perhiasan emas? Perempuan. Ada perhiasan yang tidak mubah. Apa perhiasan emas yang tidak mubah? Perhiasan yang orang memakainya tidak boleh. Siapa yang tidak boleh menggunakan emas? Laki-laki. Tadi anak beli perhiasan, anak beli cincin emas, beli kalung emas, beli gelang emas. Sedangkan bagi anak hukum memakai emas haram, perhiasan emas. Maka bagi anak itu perhiasan terkena zakat. Karena perhiasan tadi tidak mubah anak untuk melakukannya. Tapi kalau yang punya tadi perempuan, yang bagi perempuan boleh menggunakan perhiasan emas, maka tidak kena zakat perhiasan emas dia. Karena hukum bagi dia menggunakan perhiasan boleh. Jadi kalau kita sebagai suami beli perhiasan emas dan kemudian kita kasihkan sama istri, itu tergantung akad kita ngasih ke apa. Kalau akad itu cuma nyuruh bini maki tapi masih hak kita, kalau nyampe nisab kena zakatnya karena hak kita, itu milik kita. Tapi kalau kita nunjuk nian berarti milik istri, berarti kan lepas, berarti itu milikan dia. Tidak kena zakat. Kecuali kalau berlebihan, melampaui daripada batas. Nah, ini yang dimaksud. Ya, berlebihan, misal dari perempuan, biasanya umumnya wong betina tuh punya emas tuh ya paling banyak sekian gram. Ini perhiasan kalau untuk dipakai kalau sampai 1000 gram lebih ya. Apalagi kalung sampai ini. Nah, itu tetap kena zakat.
Nah, masalah emas dan perak inilah yang jadi permasalahan duit. Duit ini dimasuk ke dalam kategori emas dan perak. Karena mata uang dulu dinar terbuat dari emas, dirham terbuat dari perak. Memang duit sekarang terbuat dari logam, terbuat dari kertas, tapi bernilai. Sehingga ulama mutaakhirin dalam mazhab Syafi'i untuk urusan zakat duit disamakan seperti emas dan perak. Sehingga yang punya duit mencapai nisabnya emas atau nyampe nisabnya perak dan sudah berputar 1 tahun kena zakat. Tidak harus emas perak juga dijingok. Bisa anak punya duit tanggal 5 Desember 100 juta. Sekarang kita lihat 100 juta itu berapa nisabnya emas nyampe apa tidak? 84 gram itu berapa? Anggap kalau 1 gram sekarang 1 juta. Berarti kalau 84 gram totalnya 84 juta. Duit anak 100 juta. Berarti nyampe nisab emas. Kalau berputar 1 tahun duit itu masih ada, kena zakat anak 2,5% dari 100 juta anak keluarkan. Itu sekitar 2.500.000 apa 250? 2.500.000 ya. 2.500.000 anak keluarkan zakatnya. Kalau anak itu kalau nyampe nisab emas. Nah sekarang anak punya duit tanggal 5 Desember. Berapa duitnya? Cuma 50 juta. Anak punya duit 50 juta tanggal 5 Desember. Nyampe tak nisab emas? Tak nyampe. Nisab emas tadi 84 juta. Berarti tak nyampe nisab emas. Sehingga anak kena tak zakat kaget setahun 50 juta nih. Lihat nisabnya perak. Perak tadi 588 gram. Berapa duitnya? 9 juta. Berarti nyampe nisabnya perak 50 juta. Perak 9 juta nisabnya. Berarti nyampe. Berarti ketika tanggal 5 Desember 2025 anak ngeluarkan 2,5% dari 50 juta. Karena itu zakat duitnya anak. Kalau ternyata nisab emas tak nyampe, nisab perak tak nyampe, ya tak kena zakat. Berarti anak punya duit tanggal 5 Desember cuma 3 juta. Sampai 5 Desember 2025 3 juta ini masih aduh, tak kena zakat. Kenapa? Tak nyampe nisab. Jadi nisab itu kalau duit pertama meloi emas, kalau emas tak nyampe meloi perak. Kalau perak tak nyampe juga bau selamat tak kena zakat. Alhamdulillah tak nyampe nisab emas tapi nyampe nisab perak dilupa. Nah ini namanya zakat duit. Nah kalau zakat duit bau metu ke duit. Tidak semua zakat itu metu ke duit galau. Zakat beras metu ke duit tak sah. Zakat kambing metu ke duit tak sah. Zakat itu meloilah ketentuan yang ada. Menzakat kambing disuruh metu ke kambing, metu ke kambing. Karena zakat itu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan orang fakir miskin. Kita ngenjuk kambing, manfaat buat dia. Kalau dia ternak dari sikok kambing pacak jadi 2. Dari 2 pacak 3. Banyak duitnya bisa. Kita ngasih emas tadi tuh 2,5 gram. Ya kalau disimpan sekarang mungkin murah harga, tapi pas mahal dijual. Jadi tak galau-galau beras, duit. Zakat fitrah, duit. Kalaupun nak duit melok mazhab Hanafi, bukan pakai beras. Kaget itu dibahas. Bukan pakai beras, tapi pakai gandum yang mahal harganya. Yang pajak 1 kilonya 300.000. Nah 3 kilo 900. Nah itu zakat duit. Bukan hitungan sekilo beras, 3 kilo beras 30.000. Apa miskin 30.000 lebaran. Untuk beli baju untuk anak lagi tak cukup. Jadi jangan meloi nafsu gitu, meloilah aturan syariat karena tujuannya untuk menutupi kekurangan daripada orang fakir miskin. Illa ma hasala min ma'din aw rikaz, kecuali emas tadi dihasilkan dari tambangan, berarti nambang emas,
aurikas atau harta karun, maka fayukhrijuha halan. Maka kalau hasil emas dari tambangan atau harta karun tidak perlu nunggu 1 tahun, langsung nambang emas nyampe nisab langsung keluarkan. Dapat emas dari harta karun zaman jahiliyah langsung keluarkan, tidak perlu nunggu 1 tahun. Tidak perlu nunggu 1 tahun, sama seperti pertanian tadi, panen nyampe nisab langsung keluar ke, tidak perlu nunggu 1 tahun. Jadi yang perlu nunggu 1 tahun itu cuman peternakan, emas, perak dan duit. Kalau pertanian panen nyampe nisab metu ke. Pertambangan nambang emas nyampe nisab metu ke. Dapat harta karun berupa emas perak dari zaman jahiliyah nyampe nisab langsung keluarkan. Wa fir rikaz, kalau pertambangan sama seperti emas 2,5%, wa fir rikaz, dan untuk harta karun itu al-khumus 1/5. Nah, 1/5. Kemudian yang terakhir, wa amma zakatut tijarah, adapun zakat perdagangan. Tijarah itu artinya memutar harta untuk mencari keuntungan. Itu arti tijarah. Yang ditijarahkan di sini adalah berupa urut, berupa barang. Barang yang dimaksud selain emas dan perak. Ini yang jual emas, yang jualan emas itu tidak terkena zakat perdagangan, tapi kenanya zakat emas, kenanya zakat perak. Karena tijarah itu berupa barang yang dijual kena zakat perdagangan, ghairu dzahab wal fiddah, selain emas dan perak. Emas dan perak tidak terkena zakat tijarah, tapi terkenanya zakat emas, karenanya zakat perak kalau mencapai nisab. Nah ini wa nisabuha nisabu masturiyat bihi minan nakden, dan nisabnya daripada zakat perdagangan dengan apa modal dia beli barang tadi. Kalau dia beli barang tadi pakai emas, berarti nisabnya melok emas. Kalau beli barang tadi pakai modal perak, berarti nisabnya melok perak. Kalau sekarang beli modalnya pakai duit, berarti nisabnya melok mana? Melok emas. Kalau tidak nyampe emas, melok perak. Karena emas kan, kalau duit kan melok emas dan perak. Wala yu'tabaru illa akhirul hul, dan tidak dihitung nisabnya daripada zakat perdagangan kecuali di akhir tahun. Tanggal 1 Januari 2023 dia baru mulai berdagang. Kapan dihitung haulnya? Nanti tanggal 1 Januari 2024. Apa yang dihitung? Barang yang ada. Barang yang ada di tanggal itu dihitung. Ini jumlah harganya ini kalau ditotalkan mencapai nisab atau tidak. Kalau barang itu ditotalkan, tanggal 1 Januari ini pas haul ini. Ternyata barang yang di toko anak ini harganya sekian totalnya, ini sekian totalnya. Ditotalkan nyampe nisab emas atau nyampe nisab perak, keluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau pas di akhir tahun dihitung barang yang ada di toko itu tidak nyampe nisab, nyampe nisab emas tidak, nyampe nisab perak juga tidak, maka tidak terkena zakat perdagangan, karena hitungannya di akhir tahun, bukan dari awal mulai berdagang. Keuntungan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tidak dihitung. Yang dihitung adalah pas di akhir tahun. Maka kalau dia mau bermain bisa seperti mulai berdagang tanggal 1 Januari, ketika tanggal 30 Desember dia manggil kawannya, aku unjuk ke toko aku nih sama kamu. Tujuannya nak melepaskan kepemilikan. Kan berarti kan pas tanggal 31 Desember kan tidak lagi punya toko dia. Karena zakat dah? Tidak. Karena pas di akhir tahun tidak punya. Atau dia menunjuk, nah separuh barang toko unjuk ibad kau. Yang tujuannya untuk mengurangi nisab. Biar pas akhir tahun tuh dihitung tidak nyampe nisab, tidak kena zakat. Secara fikih boleh tak? Boleh. Kena zakat tak? Tidak. Tapi secara akhlak ini kuang-kuang aja. Karena sudah dijauh nikmat tapi
lumayan. Ini namanya sayrafi. Haram hukumnya, walaupun sudah berjanji dulu sama kawan, kaget tanggal 2 Januari balik lagi ke aku. Tujuannya untuk lepas kedai zakat be. Secara fikih gugur dak kena zakat dia. Kalau secara akhlak, secara tasawuf ini wong kate agu lah dinjuk nikmat lupa sama Allah. Ya. Pelit ibaratnya lah dinjuk lemah masih ngampuk gitu nah. Wong ajar itu namanya. Hati adab, hati akhlak sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dihitungnya di akhir tahun. Wa yajibu fiha rubu'u ashril qimah. Wajib dalam zakat tijarah itu 1/4 daripada harga, yaitu 2,5%. Nah, ini masalah zakat tijarah. Jadi harta-harta yang kita ketahui dari harta zakat ini, kalau kita salah siko ada di situ, harus kita belajar. Yang punya toko, mohon maaf, belajar bab zakat tijarah. Tujuannya apa? Biar tokonya berkah. Biar tokonya berkah. Yang punya peternakan, belajar zakat peternakan. Biar hasil ternaknya berkah. Yang punya emas, belajar zakat emas. Biar tahu ini nyampe nisab, kena zakat apa tidak. Yang punya duit juga begitu. Bukan ngomong begini, apa namanya, nak nganggap duit kamu, tidak. Mana ngomong ini bukan nganggap duit kamu, tidak. Cuman inilah cara untuk selamatnya yang punya harta nanti di hadapan Allah. Ya, berikan kepada orang Pak. Dan zakat itu bukan di bulan Ramadan, pas nyampe haul. Makanya buka toko tahu kapan mukanya, jangan sekedar muka. Kapan kamu mulai berdagang? Nah, kapan Itulah kebanyakan uang ngembek puasa karena tidak tahu kapan mulai berdagang. Alhamdulillah sama Mazhab tahu toko mulai bulan Rejab. Jadi setiap bulan Rejab tahu. Ini kadang-kadang kita buka toko tidak tahu kapan mulai. Allah berapa lama toko? Ayolah 10 tahun. Dari kapan mulai? Kapan tahunnya lagi lupa. Pokoknya 10 tahun. Bulan apa? Nah, apalagi bulan. Zakat dah? Nah, zakat dulu. Nah, tahu. Nah, kacau udah nih. 10 tahun hidup lemah tapi tidak zakat. Lagi nak minta sama Allah cepet-cepet, tapi kehendak Allah dah dikeluarkan cepet-cepet. Zakat keluarga. Ya, setiap perdagangan beda-beda. Beda-beda nih, apalagi yang punya menggandengnya beda-beda belum. Ini IU, hati-hati IU tuh kena zakat. Apa zakatnya IU? Kan barang balik, jadi sewa ke. Ada keuntungan dari barang IU tadi tuh. Tenda, wadah. Anak nengok depan mata anak setiap anak tidur sana sampai ke daripada tak berkah anak tinggal situ makan kaget. Tidak nyebut ke nama. Kena zakat karena barang itu disewa ke sama seperti nyewa buku. Apalagi toko yang jelas toko. Kemudian baju pengantin kena juga. Karena hasil keuntungan kalau nyampe nisab, maksudnya kalau nyampe nisab, baju pengantin pas di akhir tahun itu. Baju pengantin ini mahal harganya. Bahannya ini siko 2, 3, total harganya 100 juta. Kena ke zakat 2,5%. 2,5%. Anak nganjuk tahu jangan beladas gino, jangan beladas. Ingat, tak mati. Ini namanya harta tijarah. Yang punya ruku disewa ke kena zakat. Yang punya tanah disewa ke kena zakat. Kalau nyampe nih, ada yang jual rumah, tulisan pakai pelang, pakai banner, rumah ini dijual tanpa perantara, hubungi nomor ini. Pasang banner itu tanggal 1 Januari 2023. Setahun belum laku. Sampai Januari 2024 belum laku. Keluar ke zakatnya. Kan belum laku Ustaz. Dari kata untungnya. Ya rumah ini dijual. Keluar ke zakatnya.
Berapa harga rumah? 1 M, 2,5% dari 1 M ente keluarga zakatnya. Lah berapa tahun ini jual laku? 5 tahun. 5 tahun 2,5% ente keluarga. Berarti setahun 2,5%, setahun 2,5%, tahun ketiga 2,5%, tahun keempat 2,5%, tahun kelima 2,5%. Salah dewek. Ngapa udah laku-laku, ngapa masih terpajang dijual ke? Berarti kan dengan adanya banner, adanya pelang, berarti niat masih nak jual. Kalau niat tak jual lagi kan tarik banner tu, tarik pelang tu, berarti niat tak jual lagi, nak disimpan itu. Jadi hati-hati. Jangan, kan belum untung, bukan nunggu untung, barang tu dijingok. Barang yang kita jual tu dijingok pas akhir tahun nyampe nih shop apa yang punya showroom mobil, yang punya ini dan itu, beras, sembako, hati-hati juga. Intinya yang punya toko-toko nih nah, yang punya toko, tapi yang jualan toko emas tak kena zakat perdagangan, tapi zakat emas kena. Yang punya toko jualan perak tak kena zakat perdagangan, tapi kenanya zakat perak. Jadi intinya perlu diketahui dan warganya tidak harus bulan Ramadan, tapi di waktu di situ dia nyampe setahun. Kalau keluarnya di bulan Rejab, betul ke Rejab. Kalau di bulan Rabiul Awal, betul ke Rabiul Awal. Tak nunggu harus Ramadan. Ramadan itu zakat fitrah, bukan zakat mal. Zakat mal juga harus jelas, zakat mal apa? Mal duit, mal emas, mal perak, mal perdagangan. Jangan kaget pas nentu ke zakat bulan puasa ngenju Ustaz Ihsan. Ustaz, zakat malana Ustaz. Zakat mal apa? Zakat mal Ustaz. Iya, mal dari mana? Malana Ustaz. Nah, mal apa? Mal banyak. Zakat perdagangan kau, zakat duit kau, zakat emas, zakat perak. Tidak Ustaz, zakat mal. Nak betul bulan puasa be. Nah ini kalau anak jadi Ustaz Ihsan, ya sudah ada sepening, berarti sedekah, budak tidak paham. Kalau ada paham zakat mal, berarti disebutkan zakat mal duit anak, zakat mal perdagangan anak. Itu bukan zakat mal baik, harus disebutkan mal duanya. Makanya yang keluarga zakat harus jelas niatnya. Ini zakat mal perdagangan saya, ini zakat mal uang saya. Itu yang keluar duit. Kalau emas, betul ke emas. Kalau perak, keluar ke perak. Kalau beras, keluar ke beras. Kalau jagung, keluar ke jagung. Tak baca diubah. Nah, ini zakat itu harus tahu. Zakat fitrah, ya harus niat zakat fitrah. Nah, itu zakat fitrah yang ada di bulan Ramadan, dikeluarkan sebanyak satu sok seberat 3 kilo. Pendapat lebih berhati-hati. Itu nanti lebih kita ulas nanti zakat fitrah ketika mendekati Ramadan. Ini zakat mal. Dan diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Siapa yang berhak menerima zakat? 8. 8. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, mukatab, kemudian orang yang punya utang, sabilillah, ibnu sabil. Ya, 8 kelompok ini yang berhak menerima zakat. Siapa itu fakir? Ya, siapa itu fakir? Apa perbedaan fakir sama miskin? Fakir itu adalah wong yang dak katik harta sama sekali, dan juga dak katik pekerjaan. Duit katik, gawe katik. Atau dia punya pekerjaan atau punya duit tapi tidak mencukupi daripada kebutuhannya. Gawe ada, duit ada, cuman kalau untuk mencukupi kebutuhan dia dan orang yang wajib dia nafkahi tidak cukup. Seperti apa kecukupan itu berupa apa? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan. Makan, tempat tinggal, sama pakaian, makanan pokok sehari-hari. Seperti
dia butuh dalam sebulan butuh duit untuk makannya, anaknya, dia, tempat tinggal itu apa? Listrik, banyu, itu nah. Bukan berarti setiap bulannya rumah, bukan. Kalau kontrak, duit kontrakan, duit listrik, duit banyu, pakaian untuk pakaian dia pakai. Kalau misalnya sebulan untuk dia sama anak dia butuh ini pokok 5 juta. Sedangkan dia dari begawe sama dapat duit tidak nyampe separuh dari 5 juta. Cuman dapatnya sebulan 2 juta. Berarti dia disebut fakir. Dia disebut fakir, berhak nerima zakat. Atau yang kedua miskin. Siapa miskin? Punya harta, punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi kecukupannya. Tapi lebih baik daripada fakir. Butuh sebulan 5 juta, cuman dia dapatnya 4 juta. Kalau tadi kan di bawah separuh. Kalau miskin di pojok separuh, tapi tidak nyampe. Butuh sebulan 5 juta untuk sandang pangan papannya, tapi dia cuma dapat 4 juta, berarti kan kurang 1 juta. Ini miskin. Berarti fakir itu lebih rendah daripada miskin. Berhak nerima zakat. Amil itu siapa? Wong yang diangkat oleh pemerintah untuk ngurusi zakat muslim. Dari yang punya zakat didatangi rumahnya, dihitungi zakat kau sekian, kemudian ditagih, dia berikan kepada orang yang berhak nerima zakat. Itu amil, dan dia begawe tanpa upah, tanpa gaji. Nah itu amil yang berhak nerima zakat. Adapun amil yang diangkat oleh masjid walimah, amil yang diangkat oleh pondok, amil yang diangkat oleh musola, itu bukan amil yang berhak nerima zakat. Tak boleh dia nerima zakat atas nama amil. Yang keempat, mu'allaf. Siapa? Wong baru masuk Islam. Kenapa dia diunjuk zakat? Supaya dia semakin kuat dengan Islam. Karena dia baru masuk Islam sampai dihormati oleh orang Islam dengan adanya bantuan harta tadi. Apalagi wong yang masuk Islam tuh yang terpandang dari agama dia. Kalau kita bantu dia, yang buat orang yang hormati dia dari agama lain tertarik juga untuk masuk Islam. Yang kelima, mukatab, budak mukatab, yang melakukan akad cicilan dengan hak tuannya. Dah ada sekarang nih, tak usah kita bahas nomor 5. Yang keenam, gharimin, yang banyak utang. Dari nomor 1 sampai nomor 4, fakir, miskin, amil, mu'allaf, ini harta zakat yang dia terima menjadi milik dia. Sehingga nak dia apakan duit zakat tadi, harta zakat tadi terserah. Fakir dapat harta zakat, miskin dapat harta zakat, terserah. Nak dibeli baju, nak ngenjuk ke wong, nak disedekah, terserah, milik dia sudah. Tapi kalau dari nomor 5 sampai 8, nomor 6 orang yang punya utang. Orang yang punya utang model mak mano bisa menerima zakat? Yang berhutang untuk kepentingan umum agama. Seperti ada 2 saudara ribut atau 2 keluarga ribut permasalahan duit, dia nak mendamaikan, dengan dia tahan berhutang, mendamaikan untuk menyelesaikan permasalahan 2 orang ini, dia berhak dapat zakat. Kenapa? Karena dia berhutang untuk kemaslahan umat atau kemaslahan orang. Atau dia berhutang untuk bangun masjid. Di daerah ini belum ada masjid, banyak orang muslim butuh masjid, akhirnya dia berhutang, tahan dia berhutang untuk dia bangun ke masjid untuk wong sini, berhak dia nerima zakat. Atau juga untuk maslahat-maslahat umum lah, untuk maslahat umum. Atau juga dia berhutang untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarganya, tapi bukan untuk urusan maksiat, dan memang dia tidak mampu. Atau apalagi kebutuhan itu tidak mampu. Atau sebagai penjamin, ada wong nak belanja, ada wong nak berhutang, tak dihutangi kecuali harus penjamin, aku yang menjaminnya. Sehingga wong tadi tak baca bayar, dia akan menjamin harus bayar, dia berhutang harus. Ini berhak. Intinya wong berhutang boleh nerima zakat, tapi harta zakat tadi cuman pacak digunakan untuk melunasi hutang dia. Tak pacak digunakan untuk makan, tak bisa digunakan untuk belanja, tak bisa digunakan untuk ini, hanya untuk melunasi hutang dia.
Seperti misal anak, wong ngenjuk zakat sama anak anak terima atas nama anak punya utang. Berarti ya zakat yang anak terima untuk bantu anak lunasi utang anak sama wong lain. Tapi kalau anak untuk belanja beli baju tidak boleh. Anak gunakan untuk beli beras tidak boleh. Hanya anak gunakan untuk bayar utang. Kenapa orang berhak nimo zakat? Supaya terbantu dilunasi utangnya tadi. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Siapa fisabilillah? Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ustaz bukan fisabilillah. Kenapa jangan masukkan ustaz di dalam kategori sabilillah? Sabilillah memang kalau dulu untuk berjuang di jalan Allah, berperang, berjihad. Kalau sekarang memang tidak ada perperangan, tapi berjihad mengajak orang untuk berada di jalan Allah. Kalau ustaz kamu kasih atas nama fisabilillah, maka zakat yang kalian kasihkan kepada ustaz tadi tidak boleh ustaz tadi gunakan untuk keperluan dia atau keperluan keluarganya. Terus untuk apa? Zakat tadi yang dia terima dia gunakan untuk keperluan dakwahnya baik. Dakwah aja untuk beli beras, sedangkan ustaz ini butuh duit untuk beli beras. Kamu juga atas nama fisabilillah. Ini untuk dakwahnya baik. Beras tak kati, dakwah jalan, udah kelaparan. Jangan macam-macam. Ini jadi ucap-ucap. Fisabilillah. Ustaz atas nama apa? Miskin. Kan ngajar itu udah dihitung pekerjaan. Apalagi ustadz yang tidak katik gaji standar. Kalau guru ada gaji standar, fulan sebulan sekian. Ustadz katik gaji standar. Datang dinjuk alhamdulillah, tak dinjuk sudah. Itu guru ngaji. Kamu pikir ke guru ngaji kamu apa guru ngaji ngajari anak kamu berapa nugget sebulan dah katik ngajar we dinjuk oleh kita alhamdulillah dak dinjuk tetap diajari ngaji anak kita cuman kita we kurang ngajar nian sama guru ngaji ngampuk jadinya sudahlah ikhlas guru ngaji punya anak dia tuh anak kamu dak dinjuk makan kamu marah anak dia anak kamu diajari pinter. Kadang pegel itu kadang pegel. Bukan curhat anak nih. Memang lampias kerai si hati ini sempatan. Apalagi di pondok nih banyak. Masya Allah, kadang-kadang itu maksudnya jangan fisabilillah. Pekerjaan itu mengajar itu bukan pekerjaan. Mengajar itu bukan pekerjaan. Mengajar itu adalah satu perbuatan sunnah, sukarela. Ada pedinjuk kecuali ngajak pakai target. Anak galak ceramah tempat ente, mata 1000. Nah itu jadi pekerjaan. Karena ditarget, ditarif. Tapi yang tidak pakai target, datang dinjuk, alhamdulillah, tidak dinjuk, tetap ngajak. Itu bukan pekerjaan, itu memang perbuatan ibadah. Nah kebanyakan pengajar mah itu, apalagi guru ngaji kan, anak kita datang ke rumahnya, dak kati guru ngaji itu masang tarif depan rumah. Kalau anak kamu nak belajar sama aku, sebulan 1 juta kati. Pokoknya anak kita datang sebulan kita datang. Nah makasih Ustaz lah ngajar anak aku sebulan. Kita tunjuk 100.000 setiap hari ngaji 2 jam. Kasih atas nama miskin. Supaya duit zakat yang kita kasihkan sama dia bisa dia gunakan untuk apapun yang dia mau. Jangan atas nama fisabilillah. Yang terakhir Ibnu Sabir. Siapa Ibnu Sabir? Wong yang merantau, nak balik ke kampung katik duit. Jui zakat. Zakatnya dipakai untuk ongkos dia balik baik. Atau wong yang nak mondok, katik duit untuk berangkat ke tempat pondok, kita ada zakat, tak apa pun juga dia, supaya dia sampai ke pondoknya. Itu namanya Ibnu Sabir. Jadi subhanallah nomor 5 sampai nomor 8 itu cuman untuk sesuai apa dia dapat. Karena untuk utang, untuk lunasi utang. Kalau dia berdakwah di jalan Allah, untuk dakwahnya baik. Kalau Ibnu Sabir untuk ongkos atau biaya dia sampai ke kampung halamannya baik. Nah ini 8 kelompok nih yang nimo zakat. Dan ingat ya.
njuk ke zakat memang kepada wong fakir wong miskin, tapi jingok juga dari segi ibadahnya. Inilah kadang-kadang wong yang ndak sholat semakin sering ndak sholat karena dia masih dibantu oleh kita. Ayo tak apa-apa lah, aku dak semayang, dak puasa, zakat nyampe rumahku. Ayo dia semakin besar, ngampuk dia. Tapi kalau kita tegas, aku nggak ngasih zakat, aku sama wong fakir miskin yang sholat. Akhirnya yang ndak sholat, nggak dapat zakat aku hari ini. Iya, supaya kenapa? Ndak sholat. Itu salah satu cara kita dakwah. Akhirnya dia kalah sholat jadinya. Bantu wong ndak sholat, kita zakat pula, kita juga sama yang ndak sholat. Ndak sholat mabuk pula, duit zakat kita dibeli ke mabuk. Wah, ilaha illallah. Jangan. Ini ibadah. Unjuklah sama wong yang bakal gunakan hal itu ibadah kita ini untuk ibadah juga. Oh, berarti jahat? Tidak. Justru kita sayang menyelamatkan dia dari murka Allah. Kan itu hak dia, Ustaz dak sholat. Iya, hak dia tidak sholat. Cuman kalau tidak sholat, kita tahu, kita biarkan, kita juga kena tuntutan kakek. Atau kawan kau dak sholat, kau diam ke? Ngapa kau dak ajak? Ngapa kau dak ingat ke? Akhirnya kita susah kakek di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang perlu zakat inilah kenapa ada zakat? Karena zakat ini yang mencukupi kekurangan. Cuma ngapa sampai sekarang nih tiap tahun yang penerima zakat itulah tidak cukup. Ya sampai ada uang list data. Nah, ada list data tahun nama-nama penerima zakat. Kayak tahun depan uang ini lagi. Kata perubahan. Kenapa? Karena tadi cara kitanya yang salah. Lah tahu zakatnya berapa? Cuman zakat 1 juta. Dinjuk ke sama wong 5. Kadang dinjuk ke sama wong 10. Berarti sih kok wong dapat 100.000. Zaman sekarang 100.000 sehari habis. Besok miskin lagi dia. Semestinya gimana? Kalau kita punya duit zakat tidak besar. Nah, berapa zakat kau? 10 juta. Kita nyengok nih, ada tetangga kita rajin ibadah. Dia punya kemampuan, tapi katik gawe. Dia tenaga ada keahlian ini. Nah, ini 10 juta zakat aku kau pakai modal. Tujuannya apa? Biar dia punya penghasilan setiap bulan dari modal kita njui. Mungkin dia nak begawe katik modal. Akhirnya kan kebantu, ngurangi kekurangan di dia. Masya Allah. Ya kan itu tadi baz atau pemerintahan yang ngatur zakat mesti begitu. Mana tagih kita jengok siapa yang perlu dibantu. Juga zakat dari untuk modalnya. Sedangkan juga zakat besar 10 juta 20 juta besar dia dapat zakat. Tapi tahun depan syarat tak tunjuk zakat lagi. Karena kalau sudah diinjak modal, gunakan ini sebaik mungkin. Tujuannya apa? Naik ke derajat dia biar tak di bawah terus. Kalau pacak di pucuk dia dulu. Kita tidak tega nyengok orang di bawah terus. Nah, apalagi yang minta sama kita tuh yang tua umurnya dari kita. Kita datang nah zakat zakat Aso hati tu tak nerima. Kalau pacak dia yang nunjuk kita tu nah, bukan kita yang nunjuk dia. Gimana kita kadang tak gampang lagi, tak power, tak sawah lagi. Tiap tahun pulang. Berarti seakan-akan kita senang dengan kemiskinan orang tersebut. Sehingga kita tahu setiap tahun ada yang nerima zakat. Kalau pajak kita berantas yang namanya kemiskinan, bukan berantas korupsi, berantas juga kemiskinan harta, kemiskinan ilmu, kemiskinan iman, kemiskinan akhlak, itu yang kita berantas. Karena itu yang akan membuat sejahtera di dalam kehidupan kita bersama masyarakat atau orang yang ada bersama kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, zakat. Ada pertanyaan? Nah, jangan ngitung zakat, jangan. Jadilah La ilaha illallah. Alhamdulillah ya Allah. Hah?
Hah? Ini nanti menanyo nih ketahuan kalau nanyo nih ketahuan nyatu ya. Aku nanti alhamdulillah nggak nimo lagi pertanyaan di luar ini ya. Nah, hati-hati. Ini ketahuan kalau nanya di masjid ketahuan takut baik kita udah nih ya. Doa itu nanyo zakat kan. Nah, baca dipakai kakek pas waktu zakat. Kalau nanya di luar ini pasti nanda ketahuan ya. Hati ya, aman ya, lapar ya. Ya sudah, nasi tadi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana ta'arafna bi annana nagtarafna fa annana asrafna ala ladha ashrafna فتب علينا توبة توصي لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر خلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.